Hadirin yang Allah muliakan, kita akan membahas 3 hal yang akan menolong kita dalam menghadapi masalah dan problematika kehidupan kita, yang akan membantu kita dalam menghadapi rumah tangga kita, menghadapi masalah-masalah keluarga. Hadirin, punya masalah keluarga enggak? Hadirin, saya sih nggak punya masalah keluarga Pak Ustadz, nggak punya masalah rumah tangga. Udah nikah? Belum. Gimana? Itu juga masalah, hadirin. Masalah jomblo. Bagi yang merasa punya masalah rumah tangga, 3 hal inilah solusinya. Yang punya bisnis, punya dagangan, gimana? Penjualan lagi bagus nggak di bulan-bulan ini, hadirin? Hah? Bagus ya? Banyak yang nggak bagus penjualan. Maka ini 3 solusinya. Bahkan yang merasa imannya lagi turun, imannya lagi berkurang, ini 3 penolongnya. Dan yang membuat kita semakin penasaran dan semakin merasa butuh mendapatkan 3 penolong ini, karena 3 hal ini langsung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 hal ini itu bermula ketika turunnya sebuah ayat dari Al-Qur'anul Karim dalam surat At-Taubah ayat 34, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, orang-orang yang menyimpan hartanya, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menunaikan hak harta tersebut. Mereka tidak infakkan harta itu di jalan Allah. Mereka tidak zakat. Mereka nggak bayar zakat, hadirin. Mereka nggak mengeluarkan dan mengamal dan melaksanakan kewajiban mereka yang berkaitan dengan harta mereka. Maka Allah berfirman, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira. Kok kabar gembira, Ustaz? Itu yang Allah firmankan, fabashshirhum. Maka berilah kabar gembira. Surga? Enggak. Berilah kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Jadi barang siapa yang punya harta, lalu dia tidak infakkan di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, ketika ayat ini turun, hadirin Allah muliakan, para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi SAW. Sebagaimana yang dibawakan oleh Thauban, beliau menyampaikan bahwa ketika ayat itu turun, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, dan mereka mengerti bahasa Arab, ilmu mereka tinggi, hadirin, dan mereka benar-benar menangkap poinnya, menangkap pesannya, bahwa harta, bahwa emas dan perak itu ternyata bisa membuat orang tuh diazab dengan azab yang pedih. Maka fakta ini dalam surat At-Taubah ayat 34 ini membuat mereka memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidhu, atau ayyul mali khairun fanattakhidhahu. Andai saja kami mengetahui harta yang terbaik sehingga kami bisa mendapatkannya, kami bisa memilikinya, dan kami bisa menjaga diri kami dari siksa api neraka. Jadi mereka sadar bahwa punya uang, punya emas, punya perak itu bukan jaminan
selamat dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan jaminan hidup bahagia, bukan jaminan hidup tenang, bukan jaminan hidup tentram. Mereka ngerti itu. Maka mereka menginginkan, kalau begitu harta apa yang paling baik, kata beliau atau kata mereka, sehingga kami bisa memiliki harta itu, lalu bisa kami gunakan dan hidup kami tenang. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Ternyata dijawab. Nabi SAW nggak mengatakan duit doang yang lo pikirin, ngaji sana. Enggak, Nabi SAW nggak bilang begitu. Harta doang, katanya udah ngaji, masa bicara harta? Oh enggak, Nabi SAW nggak bilang demikian. Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut. Beliau memberikan 3 hal. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yang pertama, lisanun dzakir, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Yang ketiga, istri yang beriman. Dalam riwayat, wa zaujatun salihatun tu'inu ala amri dinika wa dunyaka, yang menolong urusan agama kamu dan urusan duniawi kamu. Udah Pak Ustadz, terus duitnya mana? Oh, sabarlah hadirin, jangan emosi hadirin. Tapi beneran udah hadirin, udah sampai di situ. Yang pertama apa tadi? Lisanun dzakir. Yang kedua, qalbun syakir. Yang ketiga, zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani, istri yang solehah, istri yang beriman, yang menolong kita agar tetap istiqomah dan beriman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Allahu Akbar. Jadi pertanyaannya, duitnya mana Pak Ustaz? Gimana? Uangnya di mana hadirin? Ternyata nggak ada kata uang yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya percuma dong Pak Ustadz. Oh enggak. Tadi katanya minta yang terbaik. Apa pertanyaan tadi? Ayul mali khairun, harta apa yang terbaik? Harta apa yang berkah? Ini harta yang berkah. Inilah harta terbaik. Lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah, dalam riwayat salihah. Masya Allah. Allah itu sayang banget sama orang-orang yang beriman. Allah itu sayang sama kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah buat kebahagiaan kita bukan terletak di luar, tapi terletak di dalam. Karena kalau Allah buat kebahagiaan kita di pihak luar, susah didapetinnya. Susah. Tapi Allah buat di dalam. Gimana biar bahagia? Bagaimana biar tenang? Bagaimana biar hidup gak ketakutan? Bagaimana hidup gak sedih? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Kalau ketenangan kita terletak pada
temen nongkrong kita. Bagaimana kalau kita lagi ada masalah, lalu mereka nggak ada yang nongkrong? Repot kita hadirin. Kalau ketenangan kita ada pada sahabat kita, begitu kita lagi drop, kita telepon, miss call terus, dia nggak ngangkat. Lu kemana aja mas? Kemarin gue lagi suntuk, lu ditelepon nggak bisa dihubungi. Suka begitu nggak hadirin? Coba jujur aja, jujur. Ini salah hadirin sekalian. Allah jadikan ketenangan kita bukan terletak pada si A, bukan terletak pada si B, bukan terletak pada si C. Tapi Allah jadikan ketenangan kita pada zikir yang dilakukan oleh lisan, hati, dan perbuatan tangan kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kapanpun, sesulit apapun, lagi kaya atau lagi miskin pun, kita tetap bisa hidup bahagia dan tenang di dunia maupun di akhirat. Coba kalau Allah kaitkan ketenangan kita pada uang. Begitu kita punya uang, kita happy. Begitu kita nggak punya uang, berantakan hidup kita. Nah, hadirin, zikir itu penting. Zikir itu penting. Hidup ini kalau nggak pakai zikir itu gersang. Yang membuat kita hancur itu bukan kita nggak punya uang, tapi kita lupa mengingat Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Dan akhirnya ketika kita nggak mengingat Allah, kita nggak bersyukur. Dan begitu kita nggak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kalian nggak bersyukur, azabku sangat pedih. Catat baik-baik keterangan para ulama kita hadirin. Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, ini akar penyakit dan ini obat paling mujarab. Apa akar penyakit dalam kehidupan? Catat baik-baik, kata Al-Imam Ibnu Aun, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit, dan mengingat Allah adalah obat. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit, dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang paling indah dari dunia? Kata para ulama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling indah. Dan dengan kita mengenal Allah, kita jadi bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kita. Allah akan tambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Dan kalau kalian tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih.